Pendidikan nggak maju-maju. Kenapa sudah 20%? Tunggu dulu Bu Sri Mulyani, itu duit dibagi kemana aja? Ya karena pendidikan itu kunci. Ya, jadi jangan main-main urusan ini. Anda sebuah bangsa bisa jatuh, bangkrut, miskin, atau makmur, itu semuanya tergantung pada pendidikan. Pendidikan kita nggak bisa melatih anak-anak sekedar beradaptasi dengan perubahan. Karena kalau adaptasi dengan perubahan, kalau masyarakat kita korup, mereka akan beradaptasi untuk menjadi koruptor-koruptor supaya survive. Penggajian guru, sistem kesejahteraan guru ini harus ditata ulang, karena saya mengharapkan ya siapapun presidennya ya dia bisa memuliakan profesi guru. Halo kawan-kawan, jumpa lagi dengan saya Dea Gita di Talk Show Gagasan Progresif. Di sini kita akan menyelami ide-ide segar pemikiran progresif yang akan membawa Indonesia ke masa depan yang lebih baik. Sudah hadir bersama dengan kita Hamid Basyaib, penulis membongkar pikiran Ganjar, dan juga pengamat pendidikan Doni Kusuma. Halo, selamat datang Pak. Selamat datang. Terima kasih Mbak Dea. Gagasan Progresif. Nah nih Pak Doni, kita langsung ngobrol aja nih. Sebenarnya Pak Doni ini kan banyak menjadi narasumber juga pakar begitu ya. Pendidikan karakter, bahkan menjadi tim inti yang menggagas konsep dasar penguatan pendidikan karakter di Kementerian Pendidikan dan juga Kebudayaan. Nah kira-kira nih Pak, boleh nggak dibahas sedikit apa sih sebenarnya pendidikan karakter itu? Ya, jadi pendidikan karakter itu kan sebuah proses formasi ya, pembentukan individu yang terutama untuk membentuk manusia Indonesia. Jadi konsep yang saya kembangkan itu, pertama kamu itu adalah orang Indonesia. Seperti saya misalkan, saya adalah orang Indonesia yang kebetulan sukunya Jawa, agamanya Katolik, tinggal di Jawa Tengah dan kemudian pindah ke Surabaya, sehingga ada banyak kultur di sana. Nah, nilai-nilai keindonesiaan ini haruslah menjadi paradigma pola pikir setiap anak Indonesia. Karena kalau tidak, kita ini nanti akan bermasalah karena NKRI itu akan terpecah belah. Mengapa? Karena setiap orang mikir dari kelompoknya dulu. Karena di luaran sana ada banyak orang yang memikirkan pertama-tama saya ini agamanya apa. Kalau saya ini agamanya apa, maka nanti ya kalau nggak suka Indonesia tinggal ke agama yang sama di negara yang lain. Tetapi bagi saya, kita ini orang Indonesia pertama-tama dan kita punya hak untuk hidup dan berkarya di seluruh Indonesia. Dan hari-hari ini kita lihat bagaimana sistem pemerintahan, sistem politik itu memaksa masing-masing orang itu untuk ada dalam identitasnya. Yang ini membahayakan. Misalkan nih sekarang ada masalah kepala daerah, putra daerah. Ini menurut saya konsep yang bukan Indonesia. Dan sekarang masuk ke proses guru. Sekarang ini ya, guru P3K yang dari Jawa mau bekerja di Papua, yang dari Papua mau bekerja di Kalimantan, itu ditolak oleh para pemimpin di daerahnya. Atau orang-orang di daerahnya minimal karena dia bukan orang dari daerah kami. Sehingga tidak bisa sama-sama Indonesia. Sama-sama Indonesia. Dan ini menurut saya sesuatu yang harus menjadi poin ya bagi proses pendidikan. Karena kalau dari gurunya sendiri sudah di kota-kota, nanti orang Jawa ngajar di Jawa, orang Papua ngajar di Papua, nanti semua orang akhirnya ke daerahan dan bukan ke Indonesiaan. Tapi cara aplikasi ke sekolah-sekolahnya itu seperti apa? Nah, untuk ke Indonesiaan, betul. Pak? Jadi kan kita menanamkan nilai-nilai keindonesiaan. Maka untuk di sekolah-sekolah hal yang fundamental adalah tentu saja pendidikan kebangsaan dan kebinekaan. Maka sekolah-sekolah misalkan terutama ya sekolah negeri seharusnya kan menjadi sekolah yang melatih kebinekaan dan keragaman. Tetapi 10 tahun atau 20 tahun belakangan ini yang terjadi di sekolah negeri kan berbeda. Itu yang kita rasakan. Bahkan akhirnya sekolah swasta pun lebih banyak menjadi sekolah swasta yang berafiliasi dengan kelompok agama tertentu. Akhirnya menjadi sektarian kan. Hanya kelompok-kelompok ini tertentu yang masuk. Padahal sebenarnya sekolah Katolik atau sekolah swasta itu kan sebenarnya tetap sekolah publik. Kecuali sekolah keagamaan ya, misalkan sekolah calon imam, seminari, yang nggak bisa lah orang yang non-Katolik bisa masuk di sana ya. Tetapi secara umum sekolah swasta itu adalah sekolah umum.
Sehingga itu sekolah yang harusnya melatih, membentuk kebinekaan dan keragaman. Nah, penanaman nilai-nilai itulah yang menurut saya fundamental pertama-tama di sekolah. Karena itu nanti kalau kita pertama-tama sebagai orang Indonesia, maka nanti itu bisa diturunkan di banyak hal, Mbak. Jadi misalkan di dalam proses pembelajaran, lalu di dalam bagaimana sekolah menyeleksi orang-orang. Sekarang ini sistem pendidikan kita pun juga tidak memartabatkan orang Indonesia sendiri. Karena sistem pendidikan nomor 20 ya, Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 itu kan membedakan sekolah reguler dan sekolah khusus. Dan sekolah khusus ini sekolah luar biasa. Artinya sekolah anak-anak yang penyandang disabilitas. Tunanetra, tunarungu, tuli, itu semua ada di sana. Sementara di banyak negara, setiap anak berhak untuk memperoleh akses ke pendidikan umum. Dan kita belum membereskan itu. Sehingga apa? Ada anak tertentu, bahkan orang tua percaya kalau anaknya itu tunanetra harusnya ke SLB. Kenapa dia nggak bisa masuk di sekolah reguler? Kalau anaknya tuli, kenapa langsung masuk di SLB? Tidak masuk di sekolah umum. Ya karena itu tadi, sistem kita masih timpang. Ini sangat berbeda dengan di negara-negara yang beradab dan bermartabat. Mereka tetap memungkinkan semua anak. Waktu saya kuliah di Amerika, itu dosen saya pun dosen tunanetra, doktor. Mahasiswanya ini. Sehingga proses pembelajaran untuk kebinekaan, keragaman, menghargai mereka yang berbeda, yang disabilitas, itu sama-sama warga negara, Mbak. Berarti itu di Indonesia belum termasuk ya? Maksudnya karena waktu saya SMA itu ada saya sekolah swasta, salah satu teman saya itu dia tunanetra, tapi dia jenius banget. Dan dia masuk di sekolah kami, biasa aja gitu dia dengan menggunakan alatnya gitu. Tapi berarti itu belum teraplikasi belum menjadi di semua mainstreaming, sekolah, belum menjadi teraplikasi ke semua sekolah karena pemerintah selama ini, mungkin 15 tahun terakhir ini, mereka kan memperkenalkan satuan penyelenggara pendidikan inklusi, yang seringkali disebut sekolah inklusi. Dan sekolah inklusi itu biasanya mandatori, jadi setiap kabupaten, kecamatan harus ada satu sekolah inklusi. Maksudnya adalah sekolah negeri yang ditunjuk sebagai sekolah inklusi yang menerima anak berkebutuhan khusus dan penyandang disabilitas. Karena mandatori, tanpa ada persiapan, akhirnya apa? Justru hak anak penyandang disabilitas ini tidak memperoleh pelayanan yang baik. Tetapi untunglah kan sekarang sudah ada undang-undang penyandang disabilitas. Lalu kemarin Mas Nadiem membuat Permendikbud tentang akomodasi yang layak. Itu harus kita dukung. Karena apa? Itu harusnya membuat anak-anak Indonesia itu bisa bersekolah dimanapun mereka berada. Oke, Pak. Tapi kan saat ini juga sedang ada revolusi digital juga ya. Itu dalam sistem mengubah banyak sekali dalam sistem pendidikan. Misalkan ada kecerdasan buatan atau AI, artificial intelligence, membuat metode pembelajaran itu mesti disesuaikan. Kira-kira nih dengan pendidikan karakter ini bisa relevan nggak sih menghadapi gempuran zaman ini? Iya, benar, sangat relevan. Karena ini saya sangat merasakan sendiri ya. Jadi artificial intelligence ini memang membuat anak-anak kita itu memiliki memorinya pendek gitu. Jadi misalkan baru kita ajar ngomongin 5 menit yang lalu udah lupa. Mahasiswa saya setiap kali saya tanya, sudah download materinya di e-learning? Sudah dibaca? Belum. Dan bahkan sampai ini udah mau ujian akhir semester, saya tanya satu pertanyaan yang fundamental basic tentang perkuliahan itu. Tidak mampu mengingatnya. Ini kan jadi teknologi digital yang seperti ini bisa benar-benar mendegradasi. Semester kemarin ujiannya tertulis, karena ternyata begitu ujiannya pakai take home test itu, ternyata hasilnya bagus semua. Jadi, ternyata kenapa saya tanya-tanya ke mahasiswa, ternyata ya bisalah kerjasama. Di rumah bahkan saya tangkap ada beberapa yang mirip kan, jadi contek-contekan ini. Lah ini bagaimana? Jadi apa arti pendidikan di era sekarang? Dalam beberapa pendekatan filosofis, bahwa orang yang belajar dengan menulis itu ilmu itu terbadankan. Jadi internalized gitu ya, terinternalisasi sambil menulis, sambil bikin mind mapping. Tetapi kalau ngetik itu kayaknya nggak ada koneksi. Jadi memang anak-anak kita harus diajarin kapan menggunakan digital dan kapan pembelajaran itu efektif ketika kita reality di sini, belajar sungguh-sungguh dengan orang lain. Karena takutnya nanti semuanya digital itu, yang pinter digitalnya, manusianya semakin turun, terdegradasi kemampuan akademik, intelektualnya. Ini yang menjadi ancaman ke depan sebenarnya. Gimana Bang Hamid komennya mengenai tentang AI di zaman sekarang? Pendidikan ini di Indonesia ini sepanjang yang saya tahu memang selalu rumit. Sehingga ada kesenjangan yang besar sekali antara orang di pedalaman misalnya ya,
Nah, kembali saya heran ini para perumus kebijakan pendidikan kita, lihat nggak fenomena yang begini nih? Mereka nggak bisa hanya di balik meja, berpikir-pikir, merancang pendidikan terbaik buat anak Indonesia. No, mereka harus turun dong, survei secara rutin, survei bulanan, wawancara guru asing, dan sebagainya. Oke, membicarakan juga tentang perbedaan-perbedaan di sekolah kayak gitu ya. Tadi juga di kotak-kotakan di medsos ini kita sering banget melihat bullying, ya kan? Bullying, kasus-kasus bullying, bahkan miris banget ada seorang anak gitu di Banyuwangi gantung diri karena nggak tahan menerima bulian. Nah, gimana seharusnya sekolah itu menciptakan ruang aman bagi peserta didik? Apakah pendidikan karakter itu bisa menjadi solusi menekan angka bullying, Pak Doni? Kalau kita berbicara tentang kekerasan ya di satuan pendidikan, kan tidak cukup hanya dengan membuat Permendikbudristek ya. Kan sekarang ini Mas Nadiem sudah mengeluarkan juga Permendikbudristek untuk mengatasi kekerasan di satuan pendidikan. Sudah cukup lengkap, detail, lalu sudah petunjuk teknisnya sampai ke bawah, bahkan ada satgas di sekolah maupun di dinas pendidikan. Tetapi kemudian yang menjadi persoalan adalah apakah memang pemerintah bisa memastikan orang-orang yang mengelola itu paham atau tidak? Dari banyak buku yang saya baca tentang persoalan kekerasan, bully, baik di dalam negeri maupun di luar negeri, persoalannya seringkali begini, guru tahu itu ada kekerasan, tapi dia tidak tahu harus ngapain. Itu yang pertama. Yang kedua, ada guru yang memang masih punya konsep, kalau saya bentak-bentak anak itu masih boleh. Itu pertama. Jadi kekerasan yang terjadi di sekolah kita, itu pertama-tama memang bisa jadi karena tugas guru sudah begitu banyak, fokus ke situ juga tidak bisa, dan sudah bertahun-tahun Bapak Ibu guru tidak pernah memperoleh penyegaran untuk pelatihan dan pengembangan. Misalkan saya mendampingi beberapa sekolah yang melayani anak-anak berkebutuhan khusus juga. Karena anak-anak itu bahasanya kan belum bisa merepresentasikan fakta-fakta. Misalkan tiba-tiba dia lapor sama orang tuanya, anak saya ditendang-tendang, dipukul-pukul. Terus akhirnya gurunya bingung, kemarin saya dampingin anak ini full, nggak ada adegan pukul-pukulan. Terus anak ini ditanya, nah kamu kenapa, ada yang mukul kamu? Iya bu, kemarin pada saat main kuda gembala-gembalaan. Jadi yang satu jadi domba, yang satu jadi gembala. Ayo jalan gitu, dia diginiin ketawa-ketawa. Tapi laporannya dipukul-pukul. Yang seperti ini kan harusnya dalam pendidikan karakter yang kami kembangkan, itu kan ada 3 lokus ya. Jadi pertama itu berbasis kelas. Jadi bagaimana guru mengajar, termasuk bagaimana mengenali siswa. Itu yang semua sekarang di kurikulum Merdeka itu di situ udah kita kembangkan dulu di penguatan pendidikan karakter. Lalu yang kedua, kolaborasi dengan orang tua. Di kurikulum Merdeka ini juga sama sebenarnya. Karena apa? Kita membangun kolaborasi dengan orang tua, komunikasi harus bagus, intensif. Lalu partisipasi dengan masyarakat, melibatkan itu, Pak. Jadi artinya kalau di sana ada resources kepolisian, anak-anak bisa dilatih bagaimana kan? Itu banyak. Jadi puskesmas, lalu kemudian ada perpustakaan atau ada candi di situ. Itu dalam penguatan pendidikan karakter sangat kami harapkan untuk bisa kemudian dipakai sebagai sumber-sumber pembelajaran, sehingga kekerasan itu tidak muncul di situ karena apa, terkontrol semuanya. Dan tentu saja dari Bapak Ibu gurunya memang harus ada pendampingan. Nah sekarang ini di kementerian ini kan lebih banyak administrasinya. Maksudnya begini, untuk mengatasi kekerasan di satuan pendidikan, apa yang dilakukan kementerian? Mereka membuka dapodik, sekolah harus melaporkan siapa nama tim satgas di sekolah, beserta SK dari kepala sekolah, diunggah di laman Kemdikbud, lalu kemudian dicek, oh sudah ada 75% sekolah ada satgasnya. Cuman itu saja, nanti laporannya, oh sekolah sudah ada satgas. Tapi masalahnya, orang-orang yang di satgas itu bagaimana memilihnya, didampingi nggak memilih. Karena ada banyak kasus ketika anak terkena bully dan laporan untuk kekerasan di sekolah, begitu dia lapor ke guru, bocor, anak semakin dibully. Bahkan ada beberapa kasus, dia dibully, dapat kekerasan di sekolah, lapor guru malah jadi korban kekerasan oleh guru juga. Karena data-data itu dipegang sebagai kartu truf untuk kemudian mengancam anak. Ini kan masalahnya adalah di tempat kita Bapak Ibu guru memang harus ada cek rutin ya. Menurut saya harus ada asesmen psikologi. Karena kan terlalu lama mengajar tanpa asesmen seperti itu kan sangat riskan. Sekarang ini dengan ada media sosial kan lalu blow up, kekerasan di sekolah itu begitu banyak. Kenapa? Nah, tapi sebelum lanjut pembahasan lainnya, kita dengar dulu suara kawan progresif tentang apa saja yang perlu dibenahi dari sistem pendidikan di Indonesia saat ini. Silakan.
Kekurangannya sih di pendidikan karakter ya. Bisa kita lihat beberapa bulan yang lalu banyak kejadian viral yaitu kasus pembulian, terus ngebully guru sendiri bahkan. Menurut aku sih itu kekurangannya. Dosen-dosen yang kayak setiap dari pertemuan pertama sampai akhir itu tuh mereka sama sekali nggak ngasih materi. Jadi kita cuma dikasih tugas-tugas, habis itu presentasi. Kalau menurut aku sih sistem pendidikan yang perlu diperbaikin di Indonesia ini adanya fasilitas yang sama gitu di antara semua daerah. Jadi kayak nggak cuman di Jakarta doang nih yang sekolah-sekolahnya tuh harus bagus, kurikulum bagus, ya, tapi harus ke semua daerah, apalagi daerah-daerah terpencil yang mana itu kan masyarakatnya juga membutuhkan akses yang sama. Oke Pak Doni, itu tadi adalah suara dari kawan progresif ya Bang Hamid. Tapi apakah sistem pendidikan di Indonesia ini sudah berjalan dengan baik? Tapi tadi saya penasaran sih, saya setuju banget dengan tes kesehatan mental guru-guru. Karena kadang-kadang kita melihat tuh guru-guru cuma dicek IQ-nya berapa sih. Tapi dia secara IQ, secara SQ, mentalnya, kesehatannya kayaknya tuh nggak pernah dicek. Nah itu sudah berjalan dengan baik belum nih di Indonesia? Sejauh ini saya tidak melihat ada kebijakan untuk asesmen psikologis guru secara berkala. Sehingga hampir bisa saya pastikan guru yang mengajar di Indonesia ini bisa jadi ada yang sampai pensiun belum pernah ada asesmen itu. Kecuali dia pada saat masuk mengajar, padahal ada syarat sehat jiwa dan raga kan di situ. Tetapi pada saat proses seperti ini, kan pekerjaan guru itu kan tidak mudah ya. Di buku saya jelaskan bahwa guru itu berhadapan dengan 4 tantangan. Tantangan dari luar, tuntutan orang tua, tuntutan negara, aturan berubah terus-menerus, lalu dia harus mengajar anak-anak yang setiap hari berubah situasinya, lalu dia sendiri berhadapan dengan perkembangan dirinya sendiri. Dan kalau guru itu semua memberi terus, tanpa ada asupan untuk kesehatannya, ya burnout akhirnya. Kalau ketika burnout, akhirnya guru tidak sehat. Sakit secara fisik, mulai batuk-batuk, akhirnya depresi, dan itu akhirnya membuat pembelajaran tidak kondusif. Untuk asesmen psikologis guru, tampaknya kita belum ada kebijakan. Kebijakan yang awal memang guru kalau masuk ke proses pengajaran sudah tes masuk saja. Lalu kemudian di dalam pengembangan profesinya tergantung dari sekolah. Jadi artinya sekolah yang bagus biasanya ada asesmen. Tapi itu regulasi sekolah masing-masing. Betul. Iya. Tidak dimandatkan secara nasional dan tidak ada bantuan juga secara nasional bagaimana. Karena kan untuk tes itu butuh biaya. Artinya bagaimana mungkin kalau sekolah-sekolah kecil ya tidak bisa. Jadi memang untuk ngecek kondisi kesehatan guru-guru seperti itu. Bahkan sekarang kan kita kan sangat sangat perlu waspada karena bisa jadi guru-guru itu punya potensi untuk yang pelecehan seksual itu kan banyak di sana ya. Jadi entah preferensi seksualnya seperti apa itu kan perlu dicek. Ya. Betul. Jangan sampai guru-guru yang seperti ini ngajar, ada yang pedofilia dan lain, itu nggak boleh seharusnya. Tetapi kita ini rimba belantara yang sampai sekarang belum ada regulasinya. Terkait dengan asesmen berkala, lalu kemudian bagaimana memastikan bahwa guru-guru itu sehat jasmani dan rohani ketika dia mengajar, itu kita belum punya, Pak. Tapi ngomongin tentang pendidikan-pendidikan yang berbeda-beda, ada yang bagus banget, misalnya international school, tapi kan ada juga sistem zonasi. Nah, sistem zonasi. Jadi artinya nantinya adalah akses pendidikan di Indonesia itu tidak merata. Karena misalkan anak saya pinter nih, tapi saya tinggalnya di daerah yang mungkin anak-anak lainnya kurang pinter. Saya cuma bisa mampu masukin anak saya ke sekolah negeri. Ya kan, jadi mau nggak mau saya harus masuk sekolah situ dengan standar yang rendah. Tapi tetangga saya mungkin dia punya uang yang lebih banyak, ngapain saya masuk sekolah negeri? Sekolah aja yang lain. Kan berarti pendidikannya tidak merata tuh. Bagaimana Pak tanggapan Bapak mengenai pendidikan yang belum merata lalu dengan zonasi ini? Benar bahwa pendidikan kita itu belum merata ya, karena daerahnya sangat beda ya, dari Sabang sampai Merauke dengan sarana prasarana infrastruktur yang berbeda-beda. Jadi kendala awalnya udah geografis. Sudah geografis dan kita sangat besar. Artinya bayangkan 3 juta, 4 juta guru kalau dengan guru di Kemenak. Muridnya 60 juta. Sekolahnya hampir 450.000. Nah, ini kan kita harus realistis mempersiapkan. Sekarang ini coba bayangkan, SD kita itu jumlahnya ada 148 ribuan. Tetapi SMP-nya berapa? 48 ribuan. Berarti ada 100 ribunya kemana? Kalau dia mau sekolah semua, nggak cukup, SMP-nya cuma ada 48 ribu. Dari SMP ke SMA, SMA-nya itu hanya
14.000 itu sudah masuk SMK dan SMA. Itu. Nanti kalau kita bandingkan dengan perguruan tingginya, ya Lebih jomplang lebih lagi. jauh. Artinya banyak putus sekolah. Ya kita tidak tahu kemana anak-anak ini yang dari yang 100.000 sekolah itu, ya ditampung di sekolah negeri seperti itu, dan kalau itu Oh, sudah ini baru sekolah negeri itu ya Pak? itu udah sekolah negeri dan swasta, Oh. 48.000. Jadi kalau dari SD ke SMP, kita kan, pendidikan kita ini kan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003, itu kan wajib belajar itu 9 tahun. Artinya seharusnya dari SD ke SMP itu gratis. 12 ya. 9 tahun. tahun itu gratis. Ya, jadi sampai SMP. Kita belum 12 tahun. Gitu loh. Kami waktu itu sudah menguji materi 12 tahun, tapi kan kalah ya. Karena itu amanat pembuat undang-undang, masalah usia wajib belajar. Gitu. Tetapi, katakanlah, nah dari sini saja kan sudah harus kita cermat, ngecek. Harus dipetakan sungguh-sungguh. Karena itu kan tersebar. Jadi maksudnya dari 100.000, kemudian ke 148.000 sekolah, kemudian ke 48.000, itu kan ada 100.000 sekolah. Itu berapa juta murid yang dari SD lulus ke SMP. Dan pasti tidak akan tertampung. Itu kemana mereka semua. Lalu kemudian di SMA-nya itu hanya 14.000 sekolah. Harusnya kan pemerintah itu bisa melacak dengan sekarang dengan istilahnya database pendidikan kan bisa kelacak. Memang waktu itu mereka mengatakan, oh ini ada yang di pondok pesantren. Jadi mereka tersebarnya ke ada Kementerian Agama, pondok pesantren. Fine, kalaupun itu ya didata juga yang Seharusnya pesantren kan berapa ada. yang gitu Ya, loh. tetap ada. Gitu. Betul, harusnya tetap. Nah, yang jadi masalah kan kita sistemnya Pak, yang data-data di Kemdikbud itu sendiri, Kemenak sendiri. Ya, sendiri, kita ya. belum memiliki itu sehingga Ya. kita loh, anak ini dari Kemenak pindah ke datanya Kemdikbud sebaliknya. itu, atau Nggak sebaliknya. synchronized ya. Nggak Karena, sinkron. ya, Sehingga ada kita nggak dualisme. bisa memetakan betul. Pendidikan kita ini ada dualisme ini. Sistemnya itu dua. Yang agama-agama berinduk pada Kementerian Agama, yang umum-umum berinduk pada Dikbud. Ini berpuluh-puluh tahun didiamkan saja. Dan itu dampaknya, yang itu masalah pakaian yang berciri keagamaan itu di situ masuknya. Karena apa? Kemdikbud kan sebagai sekolah negeri harusnya kan Nggak boleh umum kan. Kenapa di dalam kurikulum Merdeka pun bahkan yang disebut dulu itu namanya kompetensi dasar, sekarang diganti capaian pembelajaran. Itu capaian pembelajarannya adalah di dalam pendidikan agama Islam itu bunyinya adalah siswa memakai baju yang seperti itu, gitu. Jadi ada saudara saya itu di Tangerang, dia kalau pelajaran agama, dia pakai jilbab. Lah terus kenapa tetap harus pakai? Seharusnya masing-masing anak menurut undang-undang kan memperoleh pelajaran agama dari guru agamanya. Ya. Tapi di Jakarta pun ya, saya kemarin memberikan pelatihan untuk anak-anak Katolik SMA negeri di Jakarta Barat. Banyak yang tidak mendapatkan haknya untuk pelajaran agama Katolik di DKI. Apalagi Itu ya, tempat itu di lain. DKI, apalagi di tempat lain. Tetapi lebih dari itu sebenarnya begini, karena dualisme antara agama dan Kemendikbudristek ini menjadi kacau. Mana yang harus diurus Kementerian Agama siswanya, mana yang tidak, gitu. Dan Kemendikbudristek itu dalam undang-undangnya ya, dalam undang-undang kita, kalau terkait dengan pendidikan agama, dia harus ngikut Kementerian Agama. Maka capaian pembelajarannya yang sudah terspesifikasi dengan latihan yang harus seperti itu, nggak bisa. Ada juga kecenderungan ini. Yang Pak. harus dibereskan. Kok kenapa senang banget mereka mengganti-ganti istilah, Pak? Habis kompetisi dasar sekarang capaian pembelajaran lah. Nanti ini sekolah ganti menteri, merdeka, ganti sekolah kurikulum ini. lagi, Bang. Kok berpuluh-puluh tahun ini Selalu bertahan seperti terus? itu ya, Pak ya. Kenapa gitu? Dan itu pun Pak, itu pun hanya di level peristilahan. Substansinya sih nggak karu-karuan. Substansinya tetap jelek, tetap kurang. Nama-namanya jadi ganti. Jadi kadang saya mau serius lah, pekerjaan. ngurus negara Guru ini. ganti. Karena itu kadang-kadang saya sinisnya curiga, nggak ada yang serius mereka yang ngurus negara. Ngurus negara nggak serius, ngurus pendidikan nggak serius. Buktinya begini aja nih, main-main semua. Data-data basic yang diperlukan misalnya tadi, ya ada 100.000 murid SD, 100.000 sekolah. Itu dikemanain? 148.000 untuk SD. Ya, kan hanya bisa melanjutkan Lanjutin ke 48.000. Berarti ada 100.000. Mana gitu ya? Ada 100.000 sekolah yang murid-muridnya nggak ketahuan kemana. Lah ini nggak ada jawabannya kemana? Di SMP ke SMA begitu lagi kan? Zonasi itu bermasalahnya di situ. Nah,
Mbak yang diurus itu yang gini-gini gitu loh. Yang gini-gini ini kan yang lebih nyata, masalah ini lebih real dan lebih urgent karena menyangkut berjuta-juta anak. Ketimbang memain-mainkan istilah, capaian pembelajaran lah, nanti satuan ini singkatannya sangat membingungkan. Makin panjang nanti singkatannya. Ya, itu loh. Berarti sistem zonasi itu sebenarnya tidak berjalan dengan baik dong? Ya, sistem zonasi itu kan sebenarnya saya mengikuti perkembangan zonasi itu itu kan sudah dimulai sejak zamannya Pak Muhadjir Effendi. Kan waktu itu Mas Nadiem mengatakan, oh itu bukan zaman saya gitu. Memang bukan zamannya Mas Nadiem. Itu yang menginisiasi itu adalah Pak Muhadjir Effendi. Dan saya tahu persis konsepnya. Jadi waktu itu kita ingin memangkas masalah homogenitas. Karena sistem seleksi yang sekarang itu mengumpulkan anak-anak semuanya menjadi sendiri karena otonomi sekolah sendiri. Sehingga ada diskriminasi. Maka beberapa tahun itu kita lihat nggak ada bedanya nih sekolah negeri sama sekolah keagamaan. Itu jelas. Itu yang terjadi. Karena apa? Ada proses seleksi dan entah itu karena situasi politik dan lain-lain. Lalu itu coba dipecah. Sehingga dengan kebijakan zonasi mulai heterogen lagi. Dan itu di Jogja sudah kelihatan mulai heterogen. Sehingga anak-anak belajar, oh ketemu anak yang lain, suku, agama, ras, etnis itu udah mulai bagus. Lalu yang kedua, sebenarnya itu hanya awal saja. Karena apa? Prinsipnya sederhana. Untuk yang anak SD dan SMP itu kan akan bagus kalau dia sekolahnya di dekat dengan rumah. Karena ada kasus banyak di Jakarta saja. Anak Jakarta Timur sekolahnya di Jakarta Utara. Oh, itu saya juga dulu gitu Iya kan? Jauh kan? Mencari sekolah terbaik, Mencari Pak. sekolah terbaik kan jauh sekali. Nah, maka diusahakan dekat dengan rumah. Tetapi itu kan bukan yang pertama. Artinya bukan langkah mendekatkan saja, bukan, tetapi harus ada tindak lanjutnya. Pertama, harus kemudian pemerintah punya tanggung jawab meningkatkan kualitas sekolah negeri yang lain juga. Itu sesama sekolah negeri saja mereka bersaing kok. Dan yang di pinggiran dan ada orang tua bahkan anak saya masuk sekolah negeri situ zonanya nggak mau dia karena apa? Di perbatasan di Jawa Timur Ngawi dengan beberapa kota itu orang tuanya nggak mau. Kenapa Pak? Wah sekolahnya kayak kandang ayam Pak Doni, nggak mau, itu jadi zonasi anak saya sekolah negeri, mending saya sekolahkan ke sekolah swasta gitu, atau lintas zona kemudian ya masuk di situ gitu. Dan ada bayar-bayaran juga. Betul lah, gitu loh. Nah itu seperti itu, jadi harus ada peningkatan itu dan terutama karena akses tadi saya bilang dari 100.000 menjadi 48.000, dari 48.000 sekolah menjadi 14.000 sekolah, ini kan lebih banyak SMA swastanya sebenarnya. Jadi di SMA itu hampir 60% sekolah swasta. SMA negerinya cuma 40%. Tetapi sekolah negerinya itu buka ruangannya begitu banyak. Sehingga rombongan belajarnya itu meskipun sekolahnya lebih sedikit, jumlah muridnya lebih banyak di sekolah negeri di SMA-nya. Itu artinya apa? Sementara kita lihat di Bogor, di Depok, sekolah swasta kosong. Jadi zonasi ketika mereka itu pinginnya itu semua masuk sekolah negeri itu menyesatkan. Karena apa? Karena sekolah swasta ini mau diapakan? Sekolah swasta ini ada yang bahkan sebelum kemerdekaan loh. Mereka ada di situ. NU Muhammadiyah membangun sekolah-sekolah di situ. Makanya pemerintah harus hati-hati untuk pengembangan-pengembangan seperti ini. Karena harusnya mulai di DKI ini sudah mendingan. Karena swasta sudah mulai dilibatkan di dalam zonasi. Beberapa sekolah misalkan yang sering tidak dapat siswa dengan zonasi dilibatkan pemerintah. Dibagi, tersebar di situ dan oleh pemerintah daerah DKI diberi semacam beasiswa sehingga sekolah swasta itu ada insentif. Itu konsepnya dulu. Jadi artinya pemerintah itu bukan loh sekolah ini nggak dapat sekolah, yang tanggung jawab harus pemerintah daerah. Tetapi yang jadi masalah adalah pemerintah daerah tidak pernah mempergunakan data-data pendidikan untuk analisis kebijakan. Mereka kan harusnya sejak sekarang sudah tahu tahun depan dari SD ke SMP berapa, SMP ke SMA berapa, dan tersedia sekolah swasta berapa. Itu bisa sekolah negeri bisa direncanakan. Kan bisa direncanakan jelas. Bisa direncanakan. Lalu anggarannya juga bisa direncanakan. Iya. Kalau misalkan oke, nanti yang masuk ke swasta berapa sih biaya operasionalnya kita tambahin ini, rapatkan dengan DPRD. Kalau kurang minta Kemenkeu, iya kan? Lalu itu bisa gitu loh. Meskipun tentu saja pasti akan ada yang hilang, Pak. Karena tadi 148.000 ke 48.000 kita bingung. Ini gimana? Mungkin beberapa masuk sekolah keagamaan ya di Kemenak. Tetapi kan pasti nggak akan semua. Tetap nggak muat itu. Nggak muat semua. Pak Doni, ini kita membicarakan hal lain mengenai SMK gratis di Jawa Tengah. Ini kan Ganjar Pranowo ini saat menjadi Gubernur Jawa Tengah ini pernah menggagas SMK gratis. Ya. Bahkan SMK gratis ini anak-anaknya dapat beasiswa loh ke Jepang, bahkan dapat apresiasi dari rektor di Jepang juga. Nah, kira-kira hal-hal seperti ini bisa direplikasikan ke nasional nggak Pak? Nah, kalau seperti ini jawaban saya begini.
dicek dulu. Itu sekolah gratis. Pertama, pembiayaan dari mana? Hitung-hitungan biayanya berapa? Apakah itu kolaborasi dengan industri atau seperti apa? Lalu boardingnya itu digratiskan seperti apa? Harus dihitung biayanya. Itu yang pertama. Terus proses kolaborasi dengan Jepang misalkan, kan anak ini belajar Jepang juga ya, dan gratis. Dan itu untuk orang miskin kan, anak-anak dari keluarga. It's okay untuk case study. Tetapi kita lihat sekarang di Indonesia itu berapa SMK sih? SMK kita itu hampir 75% itu swasta. 25% negeri. Dan sekolah negeri yang 25% itu yang bagus itu cuma 5%-an. Yang 75% swasta itu nggak jelas. Sampai orang mengatakan ini SMK sastra. Jadi nggak ada bengkelnya, nggak ada labnya, tapi SMK, SMK apa gitu. Tapi kenapa mereka bisa dapat izin operasi, izin membentuk sekolah dan sebagainya? Mereka dapat izin-izin seperti itu ya karena yang minta izin kan pejabat daerah, Pak. Jadi di situ biasanya ada anggota DPRK, DPRD, tokoh di situ. Jadi ada vested interest. Ya pasti di situ. Sehingga kita itu memberikan izin untuk SMK itu ya tidak berdasarkan standar, tetapi berdasarkan siapa dekat dengan siapa. Betul. Di eranya Pak Muhammad Nuh itu jumlah SMK dan SMA itu malah lebih parah itu 80 SMK. 20 atau 30-an SMA. Sekarang itu sudah relatif sama 50% SMA, ya SMK-nya lebih sedikit. Lalu dengan adanya revitalisasi vokasi, beberapa sekolah SMK itu bisa, tetapi itu kan dananya besar loh. Revitalisasi vokasi itu 1 tahun, 1 sekolah itu 2 miliar untuk transformasi. Dihitung berapa puluh ribu sekolah kita. Sekitar ya 10 ribuan, hampir 5 ribuan ya kalau 50%-nya itu kan SMA kita kan 14 ribuan. Sekitar itu 20 dari triliun. mana? Itu jadi artinya ide yang menurut saya bisa, tetapi harus ada exit strateginya gimana. Karena kalau kolaborasi dengan perusahaan, seberapa banyak perusahaan yang bisa kita kolaborasikan? Kan nggak semua. Di situ kan baru meluluskan 2 ribuan. Nah, tetapi itu sebagai sebuah studi kasus itu bagus. Betul. Seperti yang sekolah yang di Kudus yang dibikin oleh perusahaan yang animasi, pesanannya global dia gitu loh. Tapi itu kan khusus, sementara pendidikan kita itu tadi di Jawa sama yang di Papua beda. Kalau tadi kan Bang Hamid sempat bilang meskipun anaknya di international school tapi sekolahnya itu guru-gurunya ada beberapa yang orang lokal. Banyak, yes. Betul. Berarti kan artinya sekolah itu bertanggung jawab untuk pendidikan si gurunya. Yeah. Ya. Bagaimana dengan guru-guru honorer di Indonesia yang di pelosok-pelosok yang mungkin tidak mendapatkan jangkauan seperti itu? Nasibnya seperti apa? Gimana tuh, Pak? Eranya Pak Jokowi ini kan waktu itu kita memiliki sekitar 1,2 juta guru honorer. Itu 10 tahun yang lalu ya. Proses kan tidak bisa dibereskan. Karena apa? Guru honorer nggak bisa diangkat jadi pegawai negeri karena usianya di atas 35 tahun. Maka ada strategi pemecahannya yaitu pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang disebut P3K. Nah di eranya Mas Nadiem itu digenjot terus oleh Pak Jokowi supaya itu cepat diangkat. Maka dari 1 juta yang dijanjikan kemarin itu kan sudah hampir 500 ribu. Itu kan sudah lumayan ya, artinya hampir separuhnya lah. Kenapa guru-guru honorer itu masih bertahan? Di mana-mana ini terjadi, beribu-ribu, berpuluh ribu. Satu, mereka nggak punya pilihan mereka, apalagi di kota kecil ya. Kesian sekali nggak punya pilihan. Kedua, kan ada tanggung jawab mereka tuh sebagai guru ya. Kalau dia tinggal begitu saja, bagaimana murid saya? Kan kesian gitu loh. Nah, dilema-dilema emosional semacam itu kayaknya dimanfaatkan aja sama pihak sekolahnya sehingga ya pokoknya kan nggak bakal berani berhenti. Bagaimanapun, saya kasih berapa aja, udah. Memang itu yang terjadi. Dan itu banyak Kasian, guru honorer itu. Itu Kasian, sekarang masih ada 500 ribuan guru. Situasinya seperti itu, bahkan ada yang sudah berpuluh-puluh tahun mengajar. Iya. Ini nggak bisa diselesaikan. Coba ya, berpuluh-puluh tahun dia dengan begitu dedikatif, ya. Tapi statusnya begitu. Masih tetap. Ada lihat kalau di video, ada yang harus berenang, harus pakai perahu, nyebrang di Flores, di mana. Banyak sekali yang begitu. Sudah gitu daerahnya Mas Nadiem ini, guru-guru di beberapa daerah tunjangan khusus, di daerah terpencil, hilang. Itu ada beberapa guru di Kalimantan nggak bisa dapat, tetapi pejabat daerahnya ada yang dapat tunjangan-tunjangan dari duitnya guru. Jadi penggajian guru, sistem kesejahteraan guru ini harus ditata ulang karena saya mengharapkan ya
siapapun presidennya ya, dia bisa memuliakan profesi guru. Karena kalau kayak seperti ini tidak akan bisa. Dan pendidikan kita jelas nggak akan bisa maju dengan, kan ada prinsip kita pepatah kuno ya, saya kan besar di Surabaya, kan ada jer basuki mawa biyo ya. Artinya kalau mau basuki, mau sejahtera ya, ada biayanya gitu loh. Ini bayarnya segitu, tuntutannya tinggi. Nah, itu yang nggak masuk akal. Nanti kalau dikatakan pendidikan nggak maju-maju, kenapa sudah 20%? Tunggu dulu Bu Sri Mulyani, itu duit dibagi kemana aja? Iya. Kan 20% itu nggak semua untuk pendidikan. Dibagi di 23 lembaga dan kementerian. Tahun kemarin 2023, kementeriannya Bu Sri Mulyani itu dapat duit dana pendidikan hampir 4 triliun. Padahal siswanya dikit dia, mungkin anak-anak yang yang keuangan itu. Sekolah di kedinasan itu loh, itu kan cuma sedikit, tapi biayanya sangat besar. Sementara yang dana pendidikan yang diterima siswa Indonesia secara langsung itu cuma KIP yang dia pakai langsung, terima langsung, lalu dana bos saja yang terima sekolah, dan sekolah itu bisa membelikan sesuatu yang nggak terkait dengan kebutuhan siswa. Terserah dia. Apalagi dengan sistem yang dibuat sama Mas Nadiem ya, platform digital, sekolah itu harga di platformnya mahal, mau nggak mau harus beli di situ. Nggak bisa beli di toko lain, harus lewat platform. Itulah yang terjadi. Tapi ngomong-ngomong tentang pendidikan ya Pak, berarti sebenarnya idealnya pendidikan di Indonesia itu seperti apa sih? Jadi kalau kita mau berpikir ke depannya ya, maka fundamen nilai-nilai hidup itu harus ditanamkan ya. Artinya skill hidup untuk misalkan membereskan sendiri ya, membersihkan sepatu sendiri, kemudian dilatih untuk membersihkan kelasnya sendiri, itu bagian. Dilatih untuk antri, kan banyak orang nyerobot ya. Betul, itu lalu selalu tertib terhadap aturan-aturan. Jadi model seperti ini. Cuman masalahnya orang tua kita kan banyak yang nggak nerima ya. Ketika misalkan misalkan kita lihatlah film Budi Pekerti gitu ya, sanksinya yang agak aneh-aneh, misal seolah-olah, ini seperti itu. Waktu saya SMA itu kan si sutradaranya itu kan di SMA di mana saya ngajar. Jadi saya ngerti karakter Bu Prani itu ya memang kita sebagai BK itu seperti itu modelnya. Nah, penanaman nilai-nilai inilah yang kita lemah. Lemahnya kenapa? Ya karena gurunya nggak sempat membuat kegiatan lain karena materinya terlalu banyak. Kan saya bilang, materi SD terlalu banyak, mata pelajarannya terlalu banyak. Jam masuk sekolahnya terlalu banyak. Anak SD itu ada yang masuk pagi, pulangnya jam 3 sore. Gurunya satu lagi? Gurunya satu. Itu nggak manusiawi dan jelas tidak mungkin. Sudah gitu pulang sekolah sama orang tuanya disuruh ikut les. Itu anak di tempat les ada yang cuma tiduran, glosoran gitu aja. Capek udah, ada yang tidur sama orang yang lesnya, biarin aja dia capek gitu. Yang penting dia dibayar, gitu kan. Nah, jadi ini ada sesuatu yang memang harus kita bereskan, baik dari paradigma orang tua untuk pendidikan anak, baik mulai dari sistem kita. Nah, kalau undang-undangnya masih seperti sekarang, semua akan ikut, Pak. Karena Undang-Undang Nomor 20 itu mata pelajarannya masih banyak, jam belajarnya banyak, itu yang harus kemudian kita harus berani. Kita harus kalau mau merevisi, kita revisi sekalian gitu. Lalu yang kedua, ke depan itu menurut saya, pendidikan itu akan lebih terpersonalisasi karena adanya IT ya, digital. Kan sekarang banyak orang belajar sendiri sehingga nggak bisa one fits all gitu ya. Artinya semua orang sama, semua nggak bisa. Sekarang ini kan masih tetap meskipun mengatakan terdiferensiasi dan lain, tetapi materinya sama, mata pelajarannya sama, pilihan-pilihannya juga sama semua. Jadi relatif anak-anak Indonesia nggak punya kemerdekaan memilih materi, nggak ada kemerdekaan untuk belajar walaupun disebutnya belajar merdeka meskipun dia belajar merdeka. Nah ini perlu pelan-pelan ya diubah dan itu saya rasa bisa kok. Sejauh bisa ada kajian-kajian itu loh. Karena selama ini kita bener Pak, nggak ada dasar kajian yang misalkan apa-apa kok dasarnya apa. Tiba-tiba, Mas Doni kalau misalkan nanti ini dihilangkan, bagaimana dengan guru-gurunya yang selama ini ngajar? Kan selalu seperti itu. Kan itu juga harus dimitigasi dong gitu. Jadi bagaimana guru kita itu sebenarnya kelebihan kalau kita lihat. Kelebihan dan timpang, tersebar penyebarannya nggak merata. Jadi artinya ada guru bebannya sangat banyak, ada yang sangat sedikit. Nah itu kan sebenarnya bisa ditata. Di beberapa daerah, hasil riset dengan lembaga internasional yang di sini misalkan, ada yang sudah mulainya double kelas. Jadi satu guru ngajar 2 kelas. Atau kelasnya digabung, kelas 3, 4, 5 jadi 1. Itu kan ngirit guru, sehingga
kita itu dari sisi anggaran bisa realistis, tetapi juga efektif. Nah, ini harus diintrodusir pelan-pelan untuk kemudian mengurangi mata pelajaran, gitu. So far sejauh ini belum ada ya pemerintahan Ada kita. riset-riset Sampai tidak 2023 belum Tidak pernah ada. terjadi seperti itu. Bahkan di dalam draft RUU-nya masih tetap mau seperti sekarang. Nah, kalau menurut saya, kita ini sekaligus mau memperbaiki kan. Jadi kalau mau merubah undang-undang pendidikan, itu supaya kita itu visioner lah sekalian. Itu yang harusnya dibuat, harus ada keberanian. Tetapi sayangnya, ya saya tidak tahu ya apakah nanti ini dilanjutkan ya. Kan katanya nanti setelah pemilu akan dilanjutkan lagi dikebut selama 1 tahun terakhir. Wah, ini gawat sekali kalau misalkan dikebut lagi dengan konsep yang seperti sekarang itu. Belum lagi sistem tadi yang saya bilang, sekolah reguler, sekolah khusus itu mendiskriminasi. Harusnya setiap anak Indonesia itu bisa belajar lintas formal, non formal, informal, itu dia bisa pindah-pindah gitu loh. Sehingga lebih luas dan itu dikontrol oleh negara dalam arti quality of learning-nya. Jangan hanya fun-nya saja. Sekarang ini anak-anak itu di Merdeka Belajar, fun dia, seneng, tapi nggak learning sebenarnya. Tahun 2009 tes PISA kita itu menunjukkan bahwa anak Indonesia itu merasa paling bahagia di sekolah. Ada risetnya itu. Jadi ketika ditanya apakah kamu bahagia di sekolah? Bahagia. Nomor 1. Finlandia kalah. Tetapi dari hasil pembelajaran, kok kita paling jelek? Maka pertanyaannya kan, orang tua ingin anaknya bahagia di sekolah, tapi nggak belajar. Gitu. Kalau di luar negeri kan dia fun, learning. Sudah fun, tapi belajar. Kita itu baru fun-nya saja. Learning-nya belum. Dan banyak juga anak-anak, kemarin saya sempat baca, saya kan ikut parenting, kelas-kelas parenting gitu. Banyak juga ternyata anak-anak yang ternyata pintar, tapi they don't know how to learn. Ya. Mereka nggak ngerti. Itu yang paling penting. Mereka Sekarang pintar. Dan Secara pinternya eksak ditunggu pintar. dulu. Pinternya kenapa? Karena di sekolah Indonesia itu ada namanya kebijakan yang kita sebut kriteria ketuntasan minimal, Betul. KKM. Nah, Saya sampai bingung nanti kira-kira anak saya Istilahnya KKM-nya 99 gitu. kalau sekolah anaknya Mbak itu, sekolahnya KKM-nya 80, sudah deh berarti taruhan anaknya rapot minimal 80, anak tidur, anak ngapa-ngapain 80. Saya tuh Itu sampai yang nanya, merusak pendidikan kita. saya sadar nanya dulu. adik saya ya, dia bilang saya di rapot ada 2 pelajaran yang merah. Merah. Parah banget. Emang KKM-nya berapa? 80, Ci. Oke. Zaman dulu 40 merah, sekarang di bawah 80 merah. Iya, sekarang kan makan dengan heran kan orang. Masa 79 jadi merah? Bisa deh. 279 udah bangga. Iya dong, merah itu kan 59 ya, 6 ke bawah itu merah. Tapi kalau matematika dulu 49 itu merah, 50 masih pas. Bang Hamid, singkat aja nih. Kira-kira nanti kalau dari Mas Ganjar sendiri itu bagaimana nih pemandangannya tentang pendidikan? Apakah nanti ke depannya bisa membawa kementerian, ya meskipun beliau adalah calon presiden, nanti kalau terpilih menjadi presiden bisa membawa kementerian dan juga lain-lainnya untuk membawa pendidikan Indonesia lebih visioner? Ya mudah-mudahan yang saya harapkan Pak Ganjar itu ada keberanian tadi. Keberanian menerobos, keberanian visioner. Dia sudah lakukan dalam skala yang cukup kecil di provinsinya ya. Ada harapan untuk itu diterapkan. Kalaupun tidak nationwide ya. Tapi dalam skala nasional maksudnya tidak ke 100% dari Sabang sampai Merauke. Kan tetap ada beberapa bagian yang tetap kita anggap bercakupan nasional gitu. Mudah-mudahan dia bisa lakukan. Yang kedua itu tadi harus kita ingat bahwa saya ingat definisi Einstein tentang kegilaan. Ya. Kata Einstein, gila itu apa? Gila itu adalah kalau melakukan sesuatu hal pekerjaan yang sama berulang-ulang dan mengharapkan hasil yang berbeda. Itulah gila namanya, kata si Einstein. Jadi kita mesti yang tadi kita ngomongin, dan masih banyak lagi sebetulnya, itu benar-benar ditinjau dan dirombak dan dikasih solusi, dilakukan dengan cara berbeda. Jangan sama terus. Kalau sama terus mengharapkan hasilnya berbeda, ya kan mustahil. Gila itu kata Einstein. Dan saya harap dan saya yakin Pak Ganjar dan Pak Mahfud mau melakukan ini. Gitu. Ada risikonya, tapi seorang pemimpin ya harus berani. Taking the risk, ya. Oke, Pak Doni, kira-kira karakter pemimpin seperti apa sih yang nantinya diharapkan dapat memperbaiki sistem pendidikan di masa depan? Ya, pertama-tama karakter pemimpin yang dibutuhkan kita adalah karakter pemimpin yang berani dan paham persoalan. Maka saya berpesan ya, nanti kalau misalkan Pak Ganjar jadi presiden, jangan sampai salah pilih orang untuk mengelola pendidikan.
karena ini menjadi sangat fundamental sekali. Yang kedua, pemimpin masa depan yang bisa mentransformasi pendidikan harus punya visi. Dan kalau visinya seperti itu, harus melihat realitanya, dia paham realitasnya, dan dari situlah pelan-pelan dia pasti tahu dari mana mulai merubahnya. Yang ketiga, kalau sudah paham, punya visi, punya kemudian langkah di mana merubahnya, perlu konsisten dengan komitmen ini untuk pelan-pelan. Karena mentransformasi pendidikan itu nggak bisa seperti membalik telapak tangan. Tetapi kalau kita salah arah, itu nanti akan sangat sulit. Ya. Maka saya tetap berpendapat bahwa transformasi pendidikan harus tetap bertahap. Kita nggak bisa kemudian tiba-tiba merubah apa yang sudah terjadi, apa yang sudah ada, tetapi kita tata kembali dan kita prioritaskan di mana kita akan melakukan perubahan. Tetapi untuk melakukan perubahan yang tepat dan efektif, kita butuh orang-orang yang punya visi dan orang-orang yang tepat untuk mengelola pendidikan nasional. Wah, seru banget ya. Jadi kalau misalnya diperpanjang nih nggak akan kelar-kelar, tapi kita harus menutupnya. Dan untuk menutup perbincangan kita hari ini singkat saja, menurut Anda berdua, ini apa sih pentingnya kita sebagai generasi anak bangsa untuk terus menyuarakan gagasan yang progresif untuk masa depan pendidikan Indonesia yang lebih baik? Dari Bang Hamid dulu, silakan. Ya, karena pendidikan itu kunci. Coba Anda lihat sejarah dunia, di seluruh dunia, di semua bidang. Kuncinya segala sesuatu adalah pendidikan. Itu gamblang sekali ya. Jadi jangan main-main urusan ini gitu. Anda sebuah bangsa bisa jatuh, bangkrut, miskin atau makmur, itu semuanya tergantung pada pendidikan. Pendidikan itu artinya menyiapkan apa yang kita sebut, saya nggak suka istilah ini sebetulnya, sumber daya manusia. Jadi manusia jadi benar-benar jadi komponen, oke lah, itu udah terlanjur. Nah itu kan problem kita itu kan bagaimana meningkatkan kualitas SDM kita. Kalau kita ngomong sumber daya alam, banyak sekali negara yang sumber daya alamnya nggak ada, tapi begitu maju. Ada Korea, ada Jepang, ada Hong Kong, ada Singapura, ada Skandinavia, ya mereka nggak terlalu banyak. Jadi jangan terlena bahwa kita ini bangsa besar dan punya sumber daya alam yang kuat, yang hebat. No, itu aja sudah salah karena kita itu banyak ragamnya, bukan banyak jumlahnya. Jadi kita itu punya semua, Pak. Ada timah, ada boksit, ada minyak, ada gas, kita batu bara punya memang. Tapi serba sedikit, 1-2 mungkin banyak ya. Jadi nggak bisa diandalkan. Jadi kalau bangsa kita mau maju, mau tidak mau, yang harus ditekankan adalah kualitas sumber daya manusianya. Dan kunci dari peningkatan SDM itu tidak lain tidak bukan pendidikan dalam arti yang sebaik-baiknya. Saya kira semua pemimpin harus benar-benar menyadari ini. Tapi oke lah, kita sudah punya komitmen kayaknya 20% dari APBN kan menurut konstitusi. Tapi satu, peruntukannya harus dijelas betul dan kelihatannya sekarang peruntukannya nggak terlalu tajam supervisinya. Buktinya dananya kata Pak Doni tadi ke 23 titik. Nah, itu yang harus dipikirkan ulang. Oke, Pak Doni silakan. Ya, kalau kita berbicara tentang pendidikan progresif, dalam arti pendidikan itu biasanya mengacu kepada pendidikan yang berpusat pada anak ya, progresif. Nah, menurut saya kalau kita hanya berpikir progresif saat ini itu tidak cukup. Karena pendidikan kita bukan hanya sekedar progresif dalam arti harus berpusat kepada bagaimana fokus pada pembentukan karakter anak. Karakter itu termasuk di situ ada keutamaan akademik dan intelektual yang ditumbuhkan selain sikap-sikap nilai luhur yang muncul, tetapi juga harus transformatif. Artinya apa? Pendidikan kita nggak bisa melatih anak-anak sekedar beradaptasi dengan perubahan. Karena kalau adaptasi dengan perubahan, kalau masyarakat kita korup, mereka akan beradaptasi untuk menjadi koruptor-koruptor supaya survive. Yang kita butuhkan adalah orang-orang yang transformatif, yang terbentuk karakternya, yang mau merubah. Kultur korup itu menjadi kultur yang berintegritas, kultur yang menindas, yang melahirkan kemiskinan, menjadi kultur yang memberdayakan. Karena hanya dengan pendidikan yang sifatnya transformatif seperti ini, ke depan Indonesia itu bisa meraih kejayaan. Kalau kita hanya seperti sekarang ini saja, maaf saja, kita akan sulit bersaing dan semestinya kita sebagai bangsa besar bisa tercapai. Tetapi butuh keberanian, butuh visi, dan butuh keterampilan skill untuk tahu di mana berubahnya untuk mentransformasi bangsa ini melalui proses pendidikan kita.
Terima kasih sekali lagi untuk Bang Hamid dan juga Pak Doni untuk insight-insightnya, dan semoga saja ini tidak hanya talk show aja ya, tapi semoganya nanti yang mendengar juga bisa ada perubahan. Pendidikan memiliki peran krusial dalam membentuk karakter bangsa. Mari bersama kita berkomitmen melalui gagasan progresif yang akan membawa arah dunia pendidikan menjadi lebih baik. Semoga gagasan progresif yang kita bahas dapat memberikan inspirasi. Sekali lagi terima kasih kawan-kawan yang telah bergabung. Kita akan jumpa lagi di episode berikutnya. Tetaplah progresif menuju Indonesia lebih baik. Saya Dia Gita, sampai jumpa dan terima kasih. Terima kasih Pak.